perkuliahan ini saya pernah mendengar kutipan tentang berjaringan yang bertujuan untuk membangun hubungan silaturahmi dan kebahagiaan. Jika ingin senang dan bahagia sehari, maka adakanlah pesta. Jika ingin senang dan bahagia seminggu, maka pergilah berlibur. Jika ingin senang dan bahagia setahun, maka berkebunlah. Jika ingin senang dan bahagia sepanjang hayat, maka kembangkanlah manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Dewi Safitri dengan NIM 150-2018-019. Saya dari Universitas Yarsi, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Saya akan memberikan tutorial membangun kerjasama katalog induk atau indeks artikel majalah dengan protokol OAI. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendownload OHS di website resmi OHS. Kita dapat mengetiknya URL seperti ini: pkp.sfu.ca/ohs/ohs_download. Setelah muncul tampilan seperti ini, di-scroll saja hingga menemukan tautan download Open Harvester System 2.3.2 tar.gz. Ini kita klik saja dan kita bisa dapatkan secara free. Karena saya sudah mendownloadnya, dan berikut hasil downloadannya. Zip OHS ini kita pindahkan di folder Laragon. Kemudian kita ekstrak di folder www, dan ini hasilnya. Langkah selanjutnya adalah kita membuka Laragon dan menjalankannya. Sebelum itu, kita perlu mengubah PHP-nya ke versi 5.6.9. Kemudian di Start All. Setelah berjalan Apache dan MariaDB-nya, kita bisa membuka tab baru dan mengetikkannya localhost /ohs strip 2.3.2 di enter, dan akan muncul seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah menginstal OHS. Kita ke bagian local setting. Pada klien karakter set, ini kita perlu pilih yang Unicode UTF-8. Kemudian connection karakter set, kita juga perlu ubah menjadi Unicode UTF-8. Kemudian database karakter set pun kita perlu ubah menjadi Unicode UTF-8. Kemudian kita scroll lagi, di bagian administrator account, kita buat username. Saya membuat username-nya Intan_NPM saya. Dan password ini yang mudah diingat saja ya. Dan passwordnya di repeat. Bagian email, kita bisa mengetikkannya admin@ohs.org. Seperti ini. Lalu kita ke bagian database setting. Database driver, MySQL, hostnya localhost, dan username ini kita ubah menjadi root. Passwordnya dikosongkan saja, dan ini database name-nya. Saya akan membuat nama saya dengan npm.
Setelah semua terisi, baru kita install Open Harvester System. Kita klik. Ini adalah tampilan setelah kita berhasil menginstal OHS. Kemudian kita klik login. Dan kita masukkan lagi tadi username dan password yang telah kita buat. Kita klik login. Setelah kita login, akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah title di sini menjadi npm dan nama. Dengan cara kita ke user home, kita klik site administrator, kemudian site setting. Pada bagian general, di site title, saya akan mengubahnya menjadi npm saya dan nama saya. Kita scroll. Pada custom logo, kita bisa custom dengan klik choose file dan mencari logo yang kita inginkan. Saya ingin memakai logo Universitas Yarsi. Kita klik open. Kemudian kita klik upload. Setelah muncul seperti ini, kita klik save. Ini kita bisa hapus saja di bagian URL-nya. Dan akan muncul tampilan baru dengan logo dan title baru. Tahap selanjutnya adalah akan menginput sebuah katalog dari jurnal atau repository. Yaitu dengan cara kita klik user home, kita klik set administrator. Pada bagian archive ini kita klik add archive. Kita isi title. Sebelumnya kita perlu mencari jurnal atau repository yang menggunakan OAI. Kita cek bagaimana tahu jika website ini menggunakan OAI, itu dengan klik di URL-nya. Kita ketik OAI, enter, dan muncul tampilan seperti ini. Artinya website tersebut menggunakan OAI. Sebelumnya kita copy dulu, kemudian kembali ke archive. Pada bagian OAI base URL, kita salin di sini, dan kita salin lagi di URL. Kita bisa hapus bagian belakangnya, OAI-nya kita hapus. Dan kita bisa tuliskan judul jurnalnya ini apa. Kita bisa cek lagi ke websitenya. Kita back saja. Dan ini adalah jurnalnya. Kita kembali ke archive. Kita ketikkan di sini. Sebelumnya kita klik dulu Fetch Archive Metadata untuk mendapatkan admin email. Oke. Dan namanya di sini bisa jadi berubah. Kita bisa ubahnya lagi secara manual. Dan bagian description kita isi dengan kembali ke website dan kita bisa membacanya di sini. Ini saya kopikan saja dan kita tempelkan di sini. Setelah semua terisi dengan baik, kita klik save. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik manage dan bagian set kita klik all set. Kita update metadata index, oke.
Ini bisa kita diamkan saja beberapa menit hingga semua artikel yang ada pada jurnal LibTech ini masuk ke dalam OHS. Kita dapat melakukan input katalog lain dengan jurnal atau repositori lain dengan cara yang sama. Kemudian kita ke user home lagi. Kita klik Set Administrator. Kita klik Add Archive. Dan sebelumnya kita perlu mencari jurnal atau repositori lain. Kita cek lagi dengan kita ketikkan di belakang URL-nya itu /OAI. Seperti ini tidak bisa. Kita bisa cek lagi dengan dua cara, yaitu CGI/OAI2, enter. Dan muncul tampilan seperti ini. Ini URL-nya kita bisa copy dahulu, kembali ke archive, dan kita tempel di OAI base URL. Pada bagian URL ini kita juga pastikan kita hapus bagian belakangnya dan kita isi title-nya. Kita lihat jurnal apakah ini. Kita back saja. Ternyata ini jurnal repositori institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita kembali ke archive. Kita ketikkan di sini. Dan untuk mendapatkan emailnya, kita bisa klik Fetch Archive Metadata. Oke. Dan ada email adminnya. Jika berubah di title, bisa diubahnya lagi dengan manual. Pada bagian description, kita klik websitenya dan kita baca. Kemudian bisa kita langsung copy dan kita paste di sini. Setelah semuanya terisi dengan benar dan tepat, kita klik save. Kemudian muncul seperti ini. Kita klik lagi manage pada repositori institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita klik manage. Pada bagian set, kita klik all sets dan update metadata index. Oke. Pada jurnal sebelumnya sudah selesai. Terdapat 7 record. Kita bisa ceknya dengan kita klik browse. Dan inilah arsip archive yang sudah kita buat. Nih. Dan ini repositorinya. Sedang mengisi, ini baru satu yang terisi. Kita bisa memasukkannya lebih dari 1, 2, atau 3. Kita bisa memasukkannya banyak dengan cara yang sama. Setelah menunggu beberapa saat, saya memasukkan beberapa jurnal dan repositori. Cara melihat archive apa saja yang tercantum di OHS ini dengan cara klik user home, set administrator, manage archive. Nah, ini beberapa jurnal dan repositori yang sudah saya input. Ada 10 item. Kita juga bisa ceknya dengan klik browse. Dan berikut ini adalah jurnal dan repositori yang sudah saya input. Kita klik satu untuk ngecek. Nah, ini artikel-artikel yang sudah masuk ke OHS ini. Kemudian, saya ingin membuat deskripsi jurnal dan repositori ini. Di bagian introduction, yaitu dengan cara klik user home, set administrator, site setting, dan bagian introduction ini saya akan memasukkan list
jurnal dan repositori yang ada pada OHS ini. Ini dihapus saja. Sebelumnya saya sudah membuat deskripsi jurnal dan repositori ini di Notepad. Ini dia. Saya akan mensalin ini semua dan saya copy, saya pindahkan di bagian introduction ini. Setelah semua ini rapi, kita klik save. Ini kita bisa hapus saja bagian URL-nya dan muncul seperti ini di bagian awal. Tahap selanjutnya adalah mengekspor hasil OHS dengan Adminer. Untuk membuka seperti ini, kita perlu mendownload terlebih dahulu dengan membuka website adminer.org. Dan muncul tampilan seperti ini. Kita klik download pada yang ini. Versi 4.8.1. Saya sudah mendownloadnya dan ini hasilnya. Kemudian file Adminer ini kita pindahkan di folder Laragon dan taruh di WW lagi di OHS. Kita masukkan di OHS seperti ini. Kemudian kita perlu membuka tab baru, yaitu kita perlu ketikkan localhost /ohs strip 2.3.2 /adminer.php. Enter. Setelah muncul tampilan seperti ini, selanjutnya perlu memasukkan username dan password database kita. Kemudian klik login. Pilih database yang ingin diekspor. Database yang tadi saya buat yang ini Intan Dewi Savitri _npm. Ini kita klik, kemudian kita klik export dan outputnya kita pilih yang gzip untuk memperkecil ukuran. Kemudian formatnya SQL, database, routine and event, tablesnya drop plus create yang triggers, kemudian data yang insert. Kita pastikan data ini semua ke checklist dan terpilih. Kemudian kita klik export. Kita tunggu ekspornya sampai selesai. Nah, ini adalah hasil ekspor dari OHS. Alhamdulillah, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuksesan dan kebahagiaan akan sangat berarti jika kamu mau berbagi dengan orang lain. Albert Camus. Pandanglah hari ini, kemarin sudah menjadi mimpi, dan esok hari hanyalah sebuah visi. Tapi, hari ini yang sungguh nyata, menjadikan kemarin sebagai mimpi kebahagiaan, dan setiap hari esok sebagai visi harapan. Alexander Pope.